Nomor 1, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh guru di Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Untuk kali ini saya akan membagikan video part ketiga soal pretest PPG tahun 2022. Ini adalah soal yang biasa muncul dalam pretest PPG tahun-tahun sebelumnya. Oke. Tanpa basa-basi kita langsung ke soal yang pertama. Nomor 1, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media gambar, B. B. Benda nyata, C. Media grafis, D. Media poster, C. Media cetak. Ini sudah jelas ya jawabannya, yaitu B. Medianya benda nyata. Selanjutnya, pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerahnya masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. Status sosial, B. Moral, C. Etnik, D. Minat, E. Motivasi. Jawabannya yaitu etnik. Ya, sudah jelas sekali. Kalau misalkan status sosial ini biasanya seperti latar belakang kedua orang tua, seperti itu ya. Kalau misalkan minat biasanya seperti tata cara penyampaian dengan menggunakan PowerPoint, dengan menggunakan gambar-gambar yang menarik. Ya, untuk selanjutnya Pak Adit, seorang guru SMP kelas 10, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh, dan ada sebagai pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan peranan yang sama kepada peserta didiknya. Hal tersebut, Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Minat, B. Motivasi, C. Etnik, D. Kultural, E. Status sosial. Ini seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Ketika misalkan ada latar belakang keluarga, itu masuknya ke status sosial. Lanjut, Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Kemampuan awalnya, B. Motivasi belajarnya, C. Perkembangan sosialnya, D. Perkembangan emosinya, E. Perkembangan motoriknya. Ini teman-teman sebetulnya tinggal eliminasi aja sekiranya sangat berjauhan ya. Kita bisa cek di sini. Pretest terlebih dahulu. Pretest itu biasanya dilakukan awal kegiatan. Ya, berarti kita bisa langsung pilih sebetulnya jawabannya kemampuan awalnya. Ya. Oke, selanjutnya nomor 5. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media nih. Kadang mutar video pembelajaran, kadang mutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya. Sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Etnik, B. Gaya belajar peserta didik, C. Gender peserta didik, D. Minat peserta didik, E. Kultural peserta didik.
Oke, perhatikan Ibu dan Bapak, ini kultural sudah tidak mungkin ya karena tidak ada unsur adat di sini, tidak ada unsur budaya. Etnik juga sama, gender juga sama, tidak ada berarti di antara gaya belajar peserta didik atau minat peserta didik. Ini teman-teman jadi bisa pilih salah satu di antara pilihan B dan D. Yang paling tepat yaitu D, minat peserta didik. Selanjutnya, Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didik. Lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A, etnik, B, minat, C, gender, D, status sosial, E, kultural. Ini sama seperti yang tadi, kita tinggal eliminasi saja. Tinggal eliminasi, berarti kita eliminasi nih yang minat, ini eliminasi, tidak ada. Terus C, gender itu tidak ada, status sosial juga tidak ada, berarti di antara etnik dan kultural. Yang paling tepat adalah kultural. Selanjutnya, pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat. Nih, kita garis bawahi yang kurang semangat. Ini yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A, motivasi, B, kultural, C, sosial, status sosial, E, etnik. Coba perhatikan Ibu dan Bapak, kita eliminasi ya. Kurang semangat dan kurang aktif, kira-kira kultural bukan? Bukan ya, kita eliminasi. Sosial juga bukan. Status sosial apalagi bukan. Etnik itu bukan, berarti yang betul adalah motivasi. Ya, betul sekali. Selanjutnya nomor 8, perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Colbert terdiri dari beberapa tahap. Yang ditanyakan yaitu tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A, akibat perbuatan. Ini teman-teman harus sudah menguasai ya. Kalau misalkan kemarin Ibu dan Bapak guru sudah mengikuti seleksi P3K, ini sudah sedikit hafal mungkin ya. B, persetujuan orang lain. C, kontrak imbalan jasa. D, ketertiban sosial. E, hati nurani. Naively egoistic orientation itu jawabannya yaitu C, kontrak imbalan dan jasa. Ya. Selanjutnya, peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional atau klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A, menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, B, menggunakan program audio dan modul, C, menggunakan media komik, pembelajaran dan buku paket, D, menggunakan media audio, video dan percobaan, E, menggunakan modul dan PowerPoint. Ini Ibu dan Bapak tinggal eliminasi seperti yang tadi. Di sini yang ditanyakan yaitu kita garis bawahi. Yang ditanyakan yaitu yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Jadi kita patokannya itu saja. Ceramah ini audio, diskusi juga audio, ya tanya jawab juga sama audio, berarti ini kita eliminasi, bukan ya. Menggunakan program audio dan modul ini audio, ini visual, berarti ini kinestetiknya tidak mewakili. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket, ini visual, ini buku paket visual, berarti tidak mewakili kinestetik. Menggunakan modul dan PowerPoint ini sama, tidak mewakili. Berarti yang mewakili semuanya yaitu media audionya sudah ada nih, auditory, video ini masuk ke visual, percobaan itu kinestetik, berarti jawabannya D. Selanjutnya, pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik.
kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didik untuk melakukan kegiatan. Jadi kita cari dulu kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu ini ya, motorik kasar. Ini motorik kasar kata kuncinya. Maka pendidik dapat menugaskan, kita ada di bawah, menjiplak huruf ini masuk ke motorik halus ya, ibu dan bapak. Mewarnai pola juga sama motorik halus, memasang pajak itu motorik halus, meronce atau membuat kalung ini sama dengan motorik halus. Berarti yang benar adalah B ini. Ya, ini yang benar. Ibu dan bapak, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Apabila memang video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan ke teman ibu dan bapak, baik via WhatsApp grup atau via media sosial lainnya. Saya harap nanti ibu dan bapak bisa lulus di pretest PPG tahun 2022. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.